Assalamualaikum sahabat muslimah, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama tentang hijab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu mengenai aurat dan mahram wanita. Menurut istilah, aurat adalah sesuatu yang harus ditutupi. Jadi, tidak sembarang orang bisa melihatnya. Allah memberikan pengecualian. Boleh menampakkan aurat diantaranya kepada suami dan orang-orang yang menjadi mahram wanita. Apa itu mahram wanita? Berikut penjelasannya. Mahram bagi seorang wanita adalah laki-laki yang haram menikahinya, boleh bersalaman, bepergian bersama, dan melihat sebagian aurat wanita. Menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi, seseorang menjadi mahram disebabkan karena keturunan, persusuan, dan pernikahan. Yuk kita cek siapa saja mahrammu. Pertama, mahram sebab nasab atau keturunan. Mahram yang berasal dari hubungan darah atau hubungan keluarga. Jadi, mahram seorang wanita diantaranya adalah 1. Ayah, kakek dari ayah maupun ibu, dan seterusnya. 2. Paman dari ayah atau ibu. Walaupun termasuk mahram, menurut Ikrimah Al-Qurasyi, seorang wanita harus mengenakan hijab karena hukum paman mengikuti putra-putranya yang bukan mahram. 3. Saudara sekandung, sebapak, seibu, keponakan, dan seterusnya. 4. Jika sudah menikah, maka anak, cucu, dan seterusnya juga termasuk mahram. Mahram wanita yang kedua adalah mahram sebab persusuan. Persusuan yang menjadikan mahram yaitu sebanyak 5 kali susuan. Mahram tersebut diantaranya saudara sepersusuan, keponakan sepersusuan, dan seterusnya, ayah persusuan, dan seterusnya, anak ibu susuan, cucu ibu susuan, dan seterusnya. Yang terakhir, mahram sebab pernikahan. Hubungan mahram yang berasal dari pernikahan diantaranya adalah ayah tiri. Namun, jika sudah menikah, maka ayah mertua, anak tiri, menantu, dan seterusnya juga termasuk mahram. Selanjutnya, kita akan belajar tentang batasan aurat wanita di hadapan mahram. Berikut penjelasannya. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, seorang mahram hanya boleh melihat anggota tubuh wanita yang biasa nampak, seperti anggota-anggota wudhunya, yaitu kepala, wajah, kaki, dan tangan. Batasan aurat untuk mahram tadi berlaku juga kepada sesama wanita muslim. Sedangkan untuk suami tidak ada batasan aurat ya. Kemudian, bagaimana batasan aurat wanita di hadapan non-mahram? Dalam firman Allah surat An-Nur ayat 31 yang artinya, "Dan janganlah mereka wanita yang beriman menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya." Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu yang biasa nampak adalah muka dan kedua telapak tangan. Sahabat muslimah, istilah hijab berarti pembatas. Secara umum misalnya tirai dan papan pembatas. Namun saat ini hijab mengalami penyempitan makna. Yang dimaksud hijab adalah pakaian penutup aurat wanita yang terdiri dari kerudung dan jilbab. Landasan menggunakan kerudung terdapat pada surat An-Nur ayat 31 yang artinya, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya." Yang dimaksud dengan kerudung atau khimar adalah kain yang menutupi kepala dan sampai ke dada. Sedangkan untuk landasan mengenakan jilbab dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,
Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Jadi, yang dimaksud jilbab adalah pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan tangan. Sahabat muslimah, setelah belajar tentang batasan aurat wanita dan landasan berhijab, sekarang kita bahas tentang kriteria hijab syar'i. 1. Jilbab harus longgar atau tidak ketat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberiku baju kuptiah yang tebal. Biasanya kuptiah itu tipis, yang merupakan baju yang dihadiahkan Al-Qalbi kepada beliau. Baju itu pun aku pakaikan pada istriku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, "Mengapa kamu tidak mengenakan baju kuptiah?" Aku menjawab, "Aku pakaikan baju itu pada istriku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, "Perintahkan ia agar mengenakan baju dalam kuptiah itu, karena aku khawatir baju itu masih menggambarkan bentuk tulangnya." Dalam hadis tersebut, Rasulullah memerintahkan kepada istri Usamah bin Zaid agar menggunakan pakaian rangkap, sehingga tidak membentuk tubuh. 2. Kerudung atau himar menutup dada. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya." Jadi, batasan kerudung atau himar adalah kain yang menutupi seluruh kepala, leher, dan kerah baju hingga dada. 3. Kerudung atau himar tidak berpunuk onta. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk onta yang berlenggak-lenggok. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau wanginya. Maksudnya adalah mereka membuat kepala mereka menjadi nampak besar dengan menggunakan kain kerudung atau menggulung rambut di atas kepala sehingga mirip dengan punuk-punuk onta. 4. Jilbab dan kerudung tidak tipis atau menerawang. Abu Daud meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Asma binti Abi Bakar masuk ke rumah Rasul dengan mengenakan pakaian yang tipis. Maka Rasulullah berkata, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita yang telah haid atau balik tidak diperkenankan untuk dilihat daripadanya kecuali ini dan ini," dengan mengisyaratkan wajah dan telapak tangan. Jadi, berdasar hadis tersebut, jilbab dan khimar harus tebal agar tujuan menutup aurat dapat tercapai. 5. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita. Begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki. Di antara contohnya adalah memakai celana panjang. Namun, berdasar sahih fikih sunnah, tidak mengapa jika wanita mengenakan celana panjang di dalam pakaian luarnya yang tertutup, karena memakai celana di bagian dalam akan lebih menjaga dari terbukanya aurat, lebih-lebih ketika sedang berkendara. 6. Tidak diberi wewangian atau parfum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapapun perempuan yang memakai wewangian, lalu ia melewati kaum laki-laki agar ia menghirup wanginya, maka ia sudah berzina." Hadis tersebut menjadi dasar larangan terhadap kaum wanita untuk tidak memakai wewangian bila mereka keluar rumah. 7. Tidak bertabaruj atau berlebih-lebihan dalam merias. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, "Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu." Menurut Ibnu Mansur dalam Lisanul Arab, tabaruj adalah wanita yang memamerkan keindahan dan perhiasannya kepada laki-laki. 8. Bukan pakaian popularitas atau syuhrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menegakkan pakaian syuhrah untuk mencari popularitas di dunia, niscaya Allah menegakkan pakaian kehinaan pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka." Menurut Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar, pakaian syuhrah atau pakaian popularitas adalah seseorang yang pakaiannya tenar di antara manusia. Bisa disebabkan karena warnanya yang menyelisihi pakaian manusia pada umumnya, sehingga manusia mengangkat pandangan untuk melihatnya, sehingga dia berbangga terhadap orang lain dengan ujub dan sombong. Nah, sekarang sahabat muslimah sudah tahu tentang hijab syar'i kan? Yuk kita terus memperbaiki diri dan belajar taat kepada aturan Allah.
Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.